Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Akhirnya terbongkar sudah kenapa Jorge Martin bisa kencang karena mencuri data Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Saat ini hampir semua pembalap Ducati sangat cepat. Yang mencolok adalah Jorge Martin dari tim satelit peramah Ducati. Tim peramah dan Jorge Martin mencuri data Pecco Bagnaia untuk gelar juara dunia. Sedikit banyak hal tersebut karena para pembalap mempelajari data satu sama lain dan yang dijadikan patokan tentu Francesco Bagnaia. Pecco mengatakan para pembalap Ducati bisa mengakses data balapnya dan itu menjadikan rintangan besar di tengah perebutan gelar juara MotoGP. Sebab itu dia mesti mencari jalan lain agar lebih kencang. Saya rasa kami tidak memiliki keunggulan dalam hal pengalaman di MotoGP. Saat ini jika Anda cepat, semua orang akan melihat data Anda. Anda bertarung melawan orang lain, kata Pecco Bagnaia dilansir dari Crash.net. Bagi saya itu bagus, tetapi juga sulit. Mungkin terkadang kita menemukan sesuatu yang lain pada mereka. Namun di sisi berikutnya mereka semua mencobanya, ujar Pecco Bagnaia. Saat ini Ducati dipastikan akan kembali jadi juara dunia, entah di antara Pecco Bagnaia atau Jorge Martin atau Marco Bezzecchi. Sebab dengan 3 seri tersisa hanya 3 pembalap itu yang punya poin tinggi. Saya tidak ingin memikirkan tentang kejuaraan. Saya akan menyerang seperti biasa, berusaha sekuat tenaga, mencoba membuka celah, katanya. Meskipun demikian, Pecco Bagnaia mengakui bahwa dia sedikit bangga dengan hal tersebut. Berjuang untuk kejuaraan selama 3 tahun berturut-turut berarti kami melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya kira itu tidak akan gagal, kata Pecco Bagnaia. Menjadi rujukan adalah suatu hal yang patut kita banggakan, kata Pecco. Pertarungan gelar juara dunia MotoGP 2023 adalah otak versus otot. 3 Grand Prix MotoGP terakhir musim 2023 dimulai di Sepang akhir pekan ini, kemudian dilanjutkan GP Qatar dan terakhir di Valencia dalam 3 pekan berturut-turut. Praktis 6 seri digelar dalam waktu 7 pekan yang pasti sangat padat. Meskipun ada dampak negatifnya dimulai dengan jet lag dan kelelahan sehingga berpotensi menjadi sumber bahaya bagi para mekanik yang tidak fokus atau pembalap yang terlalu banyak bekerja. Belum lagi jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama. Namun keadaan ini masih memiliki sisi positif. Balapan tahun ini mungkin jauh lebih menarik. Selain Moto2 baik MotoGP maupun Moto3 belum satu pun gelar juara dunia yang berhasil disegel. Satu-satunya akhir pekan non balapan di paruh terakhir musim yang padat ini memberi waktu untuk beristirahat dan mengatur nafas. Perebutan gelar juara dunia di kelas MotoGP akan sangat menarik. Juara bertahan Pecco Bagnaia akan melawan penantangnya Jorge Martin yang dalam hati ingin membalas dendam karena Ducati lebih memilih Enea Bastian ini untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo ketimbang dirinya tahun lalu. Seorang pembalap tangguh yang ingin mempertahankan gelarnya melawan pembalap yang memberontak. Seorang pembalap Italia melawan seorang pembalap Spanyol. Tidak diragukan lagi Martin adalah pembalap yang lebih cepat dalam 1 lap. Dan dalam sprint race yang lebih pendek membubuhkan 7 kemenangan di sprint, sementara Pecco hanya 4 kemenangan sprint. Namun kemudian Martin membuat kesalahan taktis yang merampas kemenangan di GP Australia karena diawali dengan keras pada balapan utama Indonesia. Saat Martin memimpin balapan dengan selisih 3 detik, sudah banyak dibicarakan bahwa terjadi pertarungan antara otak dan otot. Francesco Bagnaia yang cerdik juga membuat kesalahan, yakni 5 kali crash di balapan utama misalnya, dibandingkan dengan Jorge Martin yang hanya 2 kali mengalami crash. Dengan keterampilan taktis yang paling penting dari Martin yang eksplosif mungkin adalah memberikan tekanan di lini depan sejak awal untuk melarikan diri dari lintasan jika memungkinkan, tapi itu masih merupakan metode efektif yang memanfaatkan kekuatannya. Bagaimanapun itu cukup efektif untuk hanya tertinggal 13 poin dari pemimpin klasemen dengan 3 balapan tersisa hingga 111 poin masih bisa diperebutkan. Kedua rival perebutan gelar ini juga memiliki banyak kesamaan. Pecco yang berusia 1 tahun lebih tua lahir pada 14 Januari 97, sementara Martin 1 tahun
15 hari kemudian juga dapat mengandalkan 2 tahun pengalaman balap dan 2 musim MotoGP lagi. Meski begitu, ada beberapa persamaan dalam jalur karir mereka ketika mereka menjadi rekan satu tim di Moto3 di Aspar Mahindra pada tahun 2015 dan 2016. Keduanya memenangkan gelar juara dunia di kelas yang lebih kecil, Martin di Moto3 pada tahun 2018 dan Pecco Bagnaia di Moto2 pada tahun 2018. Keduanya meraih 10 kemenangan di kelas tersebut. Di MotoGP, Pecco Bagnaia mengumpulkan 17 pole position dalam 5 tahun. Martin telah mencapai jumlah yang mengesankan, yaitu 13 pole dalam 3 tahun. Dalam hal kemenangan balapan, Pecco lebih unggul. Dalam 83 kali start di MotoGP, dia meraih 17 kemenangan atau setara dengan 20,48%. Jika kita memasukkan semua kelas, angkanya turun menjadi 14%, tapi dia masih unggul dengan 5 kemenangan MotoGP dalam 51 start. Martin mencapai tingkat keberhasilan 9,80% di semua kelas, angkanya hanya di atas angka 10%. Namun jika melihat data statistik, jika Pecco menjadi favorit, tapi kita tidak boleh mengabaikan faktor manusia. Ini masalah bentuk dan harus dikatakan bahwa keduanya mungkin berada dalam kondisi terbaik dalam hidup mereka sejauh ini. Ini memberi kita pertarungan menarik yang sangat seimbang. Siapa yang menang? Pemenang terbesar selalu Ducati. Mahkota konstruktor keempat berturut-turut sudah diamankan di klasemen tim dengan Primavera Racing di posisi terbaiknya. Hanya tinggal menunggu waktu dan keberhasilan mempertahankan gelar juara dunia sudah ada di depan mata sejak GP Thailand. Persaingan di kelas Moto3 juga sangat ketat. Perebutan gelar juara dunia masih terbuka sebelum 3 balapan terakhir. Dengan 7 kemenangan berbeda sejauh ini, keunggulan pemimpin klasemen Jaume Masia atas Ayumu Sasaki tanpa kemenangan di musim ini adalah 17 poin. Tertinggal 8 poin lagi adalah 2 kandidat lainnya, yakni David Alonso, rookie dengan 4 kemenangan, dan Daniel Holgado. Keduanya masih remaja karena membuktikan bahwa lebih banyak bakat yang muncul ketimbang pembalap yang pensiun, yang seharusnya memberikan masa depan yang cerah bagi balapan paling kecil ini. Musim 2023 memiliki apa yang diperlukan untuk dicatat dalam buku sejarah sebagai tahun klasik yang nyata. Sulit membayangkan 2 Grand Prix lagi dan perjalanan yang lebih melelahkan bisa menjadikan lebih baik lagi tahun depan. Di sisi yang lain, Casey Stoner prihatin dengan nasib Pecco Bagnaia di Ducati. Legenda MotoGP Casey Stoner prihatin Pecco bersama tim Ducati. Casey Stoner mengkritik keras cara dan metode Ducati memperlakukan para pembalapnya di kejuaraan dunia MotoGP. Stoner mengungkapkan Ducati tidak memperlakukan pembalapnya dengan baik, termasuk kepada Pecco Bagnaia sekalipun. Di Ducati mereka memberikan tekanan luar biasa kepada para pembalapnya, kata Casey Stoner. Ini tidak mengkritik soal tekanan saja, namun juga masalah lain yang seharusnya tidak dilakukan tim Borgo Panigale. Salah satunya adalah tim order yang bahkan malah terkesan seperti meremehkan kemampuan Pecco Bagnaia sendiri. Mereka tidak hanya meminta seorang rekan setim untuk tidak menimbulkan masalah, tetapi berada di belakang, sambung pria asal Australia itu. Mereka mengontrol semua. Aku tak suka melihat yang kulihat dan aku tahu Pecco tidak menginginkannya. Aku prihatin terhadap Pecco, jelas mantan pembalap Honda dan Ducati ini. Menurut Casey Stoner, sebenarnya Pecco Bagnaia sudah hampir pasti bisa mengamankan gelar sejak beberapa bulan lalu. Namun tekanan besar dari Ducati malah membuat murid Valentino Rossi tersebut melakukan kesalahan tak perlu. Hal itu kemudian malah menjadi bumerang sendiri bagi Ducati, yang mana kini Bagnaia berhasil ditempel Jorge Martin. Mereka menaruh tensi terlalu besar di situasi ini. Mereka harusnya belajar untuk menjadi yang lebih baik di masalah ini, ungkapnya. Mereka tak mengatur situasi dengan pembalap dengan baik dan memahami soal tekanan yang mereka berikan. Mereka hanya berpikir soal dimensi mereka saja. Jelasnya Stoner sangat menginginkan bahwa Ducati jangan terlalu cemawa dengan motornya yang sangat kencang. Mereka memang memiliki motor terbaik saat ini, tapi nyatanya sulit bagi mereka memenangkan gelar sampai tahun lalu. Lanjutnya, ini bukan soal motor doang, tapi bagaimana program berjalan. Mereka harus menghargai pembalapnya. Biarkan mereka bilang apapun, lepas tekanan dari mereka. Jangan taruh di sini, bebaskan mereka balapan dengan tuntas. Pecco Bagnaia dan Jorge Martin akan melanjutkan balapan kembali di MotoGP Sepang Malaysia 2023 pada akhir pekan ini. Maka dari itu,
persaingan sengit akan kembali terjadi antara Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Jorge Martin dari Prima Prama Racing yang sama-sama dibekali motor Ducati Desmo GP 23. Maka dari itu kita lihat saja nanti siapakah yang akan menjadi pemenangnya, Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo atau justru Jorge Martin dari tim satelit Prima Prama Racing Ducati.